Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memujinya serta melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Maka hendaklah kalian selalu bertakwa kepada Allah, niscaya kalian bersyukur kepadanya. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita petunjuk untuk terus mempelajari agama ini, mempelajari Al-Qur'an maupun hadis Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita menyadari bahwa belajar ilmu agama merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu merupakan kewajiban atas setiap muslim. Dan tiada cara agar kita bisa istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas ketaatan kepadanya, ibadah kepadanya, melebihi dengan cara kita selalu menghadiri majelis ilmu. Karena disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita rahmat, sakinah, ketenangan. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat ilaihim sakinah wa dzakaramallahu fi man indah." Itulah satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka mempelajari Al-Qur'an dan mengkajinya, membaca dan mengkajinya, melainkan Allah utus malaikat kepada mereka, dan Allah turunkan bagi mereka rahmat yang selama ini kita minta kepada Allah, "Ya Allah, sayangilah aku, ya Allah, rahmatilah aku, ya Allah." Ternyata rahmat tersebut Allah berikan kepada orang yang menghadiri majelis ilmu. Dan Allah turunkan bagi mereka sakinah, ketenangan. Bukankah jamaah ketika kita di sini kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang enggak mungkin kita dapati selain di tempat ini, selain di majelis ilmu. 24 jam mungkin kebanyakan hari kita, jam kita itu sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan kumpul-kumpul, sibuk dengan bercanda dengan sahabat-sahabat kita. Tapi ketika kita berada di majelis ilmu ini, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan cara kita untuk menambah keimanan dan ketakwaan serta amal saleh dengan cara belajar, menghadiri majelis ilmu. Dan semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan sampai kita mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati, kita kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Bulughul Maram. Pada kajian sebelumnya kita bahas tentang masalah qunut subuh, ya, bahwa ini memang ada terjadi perbedaan pendapat yang sengit di antara para ulama. Apakah dia termasuk sunnah atau tidak sunnah? Kalau kunutnya sendiri itu disunnahkan, itu ketika terjadi bencana terhadap kaum muslimin, namanya kunut nazilah, dan Nabi pernah melakukannya selama 1 bulan. Tapi perbedaan terjadi ketika ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi pertama sebulan, kemudian beliau tinggalkan sama sekali, sehingga menyatakan bahwa tidak ada kunut sama sekali, ya, kecuali kunut witir yang kita bahas pada kajian sebelumnya juga. Nah, tapi ada riwayat yang mengatakan bahwa kecuali sholat fajar ataupun sholat subuh. Di sana terjadi perbedaan di antara para ulama tentang masalah kunut subuh. Maka jamaah rahimani wa rahmatullah, di sana kita diminta untuk tasamuh, ya, untuk bersikap toleransi, ya, karena apa? Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama kita. Kalau memang ditanya apa pendapat yang paling baik, ya, yang paling kuat, maka kita bisa melihat, ya, bagaimana dua tanah suci mengamalkannya, ya, karena tentunya mereka, ya, ketika mengamalkan suatu amalan di dua masjid yang mulia berdasarkan dengan dalil Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam.
Nah, baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita kembali melanjutkan yaitu hadis berikutnya tentang tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika sebelumnya kita bahas masalah ruku, bagaimana beliau ruku, bagaimana beliau i'tidal, maka berikutnya ialah bagaimana beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud. Nah, ini kita sering menyampaikan kenapa kita harus mempelajari dan terus mengkaji tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jamaah rahimani wa rahimakumullah, nilai ibadah kita itu tergantung dengan pertama keikhlasan kita dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kesesuaian dengan tuntunan daripada agama kita ataupun yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Kemudian juga ya ada orang mungkin sholatnya hanya sekedar ikut-ikutan melihat orang lain. Tentu tidak sama dengan orang yang sholat ketika dia mempelajarinya. Itulah di antara keutamaan ilmu. Subhanallah. Kalau kita mau mencermati hadis Nabi yang mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju surga. Dengan cara kita belajar, tinggal sejenak pekerjaan kita, rumah kita, keluarga kita untuk apa? Mempelajari agama kita, Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberi kemudahan kepada kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Nah, dari mana jamaah rahimani wa rahimakumullah? Karena orang yang belajar sesuatu yang biasa, rutinitas yang dia kerjakan bisa menjadi sebuah ibadah bernilai pahala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Ini pertanyaan, bukan pertanyaan, butuh jawaban. Tentu jawabannya adalah tidak sama. Orang yang berilmu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah dibandingkan yang tidak berilmu. Orang yang berilmu bisa meraih pahala yang besar di sisi Allah dibandingkan yang tidak berilmu. Satu contoh, ya kalau kita lihat dalam keseharian kita makan dengan menggunakan tangan kanan. Nanti bisa lihat siapapun itu, baik non muslim, ya supir angkot dan semuanya kebiasaannya minum dengan menggunakan tangan kanan. Tapi ketika ditanya, kenapa menggunakan tangan kanan? Ada yang menjawab apa? Ini tangan cantik, ya ini tangan sopan. Itu jawabannya. Tapi orang yang belajar, orang yang mengaji, mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia ditanya kenapa kamu menggunakan tangan kanan, maka dia mengatakan bahwa Nabi yang memerintahkan kepada kita umat Islam untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan. Itu kata Nabi. Maka setiap dia mengamalkan hadis ini, dia makan dan minum menggunakan tangan kanannya yang mungkin berpuluh kali dalam satu hari dia kerjakan, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ketika orang sudah mengaji, sudah belajar. Nah, begitu pula dengan salat kita. Dengan salat kita. Ketika kita salat dan kita mempraktikkan salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya nilai lebih besar di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang salat sekedar hanya ikut-ikutan saja. Dia lihat sebulan begini, maka dia contoh sebulan begini. Tanpa berdasarkan dengan ilmu yang dia pelajari daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan tentang salat secara khusus. Apa kata beliau? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Loh, kita enggak pernah bertemu dengan Nabi. Bagaimana kita bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat? Maka caranya bagaimana? Mempelajari, melihat ya, ataupun mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana beliau salat. Maka ini ikhwani wa akhwati tentunya bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lanjut ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Hadis berikutnya tentang masalah bagaimana kita ya sujud. Bagaimana kita sujud? Yang pertama, kalau kita salatnya sendirian, itu kita tahu bebas, ya mau panjang mau pendek silahkan. Tapi ketika kita salat berjamaah, kita harus tahu adab. Adabnya apa? Nabi mengatakan innama ju'alal imam yu'tamma. Imam dijadikan untuk
ikuti. Fala takhtalifu alaihi, jangan kalian selisih imam kalian. Fa idza kabbara fakabbiru ba'da. Apabila dia bertakbir, maka bertakbirlah setelahnya. Tidak boleh kita mendahului imam kita. Nah, terkhusus dalam masalah sujud. Dan ini banyak sekali terjadi kesalahan orang ketika sholat berjamaah ketika sujud. Para sahabat mengatakan bahwa kami tidak turun ketika sujud kecuali ketika Nabi setelah sempurna sujudnya. Jadi beliau turun sujud, Allahu Akbar, baru para sahabat turun sujud. Nah, faktanya banyak yang terjadi bagaimana? Bersamaan, gak sabaran begitu. Gak sabaran. Baru imam mengatakan Allah, langsung dia sudah bergerak ke bawah. Begitu. Takut ketinggalan kereta kayaknya. Ya, padahal nggak mungkin ditinggalkan ini. Nah, ikhwani wa akhwati, perhatikan sunnah-sunnah seperti ini. Ya, sunnah-sunnah seperti ini perlu kita amalkan. Sebagaimana kata para sahabat kami, dia tidak turun untuk sujud sampai Nabi sempurna sujudnya. Nah, kalau kita jauh bagaimana? Tentunya dilihat dari suara takbir. Kalau imamnya sudah Allahu Akbar, lalu kita turun Allahu Akbar. Jangan imam masih bergerak, masih mengatakan Allah, langsung kita sibuk juga ingin turun. Tidak, ya ikhwani. Tapi biarkan imam tersebut sempurna dia turun sujud, baru kita turun tidak melakukan sujud. Baik. Nah, bagaimana tata cara sujud yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan? Nah, di sini ikhwani ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Pertama, semua ulama sepakat ya dengan perkataan Nabi yang mengatakan, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka janganlah dia turun sebagaimana turunnya al-ba'ir, unta. Turunnya unta. Di sini semua sepakat bahwa makruh ya, makruh bukan haram. Bahwa makruh hukumnya kita menyerupai unta atau onta ketika turun hendak sujud. Ini semua sepakat. Semua sepakat. Nah, terjadi perbedaan pendapat ialah apakah tangan dahulu yang turun atau lutut dahulu yang turun. Di sini ikhwani wa akhwati ada dua riwayat sebenarnya. Dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Riwayat yang pertama. Ada riwayat yang mengatakan sebaliknya. Wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Nah, di sini ikhwan terjadi perbedaan pendapat. Maka ada ulama yang mengatakan tangan dahulu baru lutut. Sebagian lagi mengatakan apa? Lutut dahulu baru tangan. Kalau aku mau melihat bagaimana para ulama kita berbeda pendapat, ulama Syam seperti Syekh Albani dan para murid beliau berpendapat bahwa tangan dahulu baru lutut. Tapi Syekh Utsaimin dan ulama-ulama sebagian di Arab Saudi mengatakan lutut dahulu baru tangan. Nah, siapa yang mau menyalahkan Syekh Utsaimin? Ada yang berani? Nah, ikhwani, di sini kita harus memahami sesuatu yang bukan dia haram atau dia hukumnya adalah makruh, apalagi terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, tak bisa kita secara otomatis dan membabi buta menyalahkan orang lain. Dan kewajiban kita adalah mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari. Baik, ikhwani wa akhwati, kita akan lihat penjelasan para ulama tentang masalah ini. Tadi kita sebutkan bahwa ulama menyebutkan kesepakatan para ulama dalam hadis Nabi yang kita baca tadi ialah tak boleh menyerupai unta. Itu Nabi larang. Tak boleh menyerupai unta ketika turun sujud. Maka pertanyaan yang harus kita kaji dan kita gali adalah bagaimana unta itu turun ketika sujud. Itu harus kita kaji. Ya, jangan tangan atau kaki atau lutut. Karena apa? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Karena yang Nabi larang adalah menyerupai kama. Kama itu artinya sebagaimana. Berarti menyerupai. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Kalau antum mau melihat ya di YouTube silahkan antum cek ya bagaimana unta turun atau bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya kaifa yabrukul ba'ir. Ya bagaimana unta itu dia turun ketika
hendak duduk ya. Coba silahkan cek dengan di YouTube. Baik. Di YouTube ikhwani wa akhwati, anak akan baca. Ya, sudah melihat beberapa video. Videonya sama, cuma penjelasannya berbeda. Padahal videonya itu sama, penjelasannya tapi berbeda, begitu. Memang secara ya zahir, unta itu turun bagian depan dahulu, baru bagian belakang. Secara zahir, Anda bisa perhatikan itu. Ya, dia depan dahulu, baru ya belakang. Ya baru belakang. Nah, maka disinilah para ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan, ya tak boleh kita tangan dahulu, ya baru kemudian kaki. Seharusnya bagaimana? Lutut dahulu baru tangan. Sebagaimana melihat zahirnya unta turun. Ya. Nah, tapi sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan, ya bahwa kakinya unta adalah di depan itu baru kakinya. Itu kakinya. Ya. Jadi tidak boleh kita menyerupai unta ketika turun, yaitu mendahului kakinya daripada tangannya. Ingat ikhwani wa akhwati, ya masalahnya adalah menyerupai turunnya unta, bukan masalah tangan ataupun lutut. Ya, maka disinilah para ulama menjelaskan. Mereka melihat dan meneliti. Karena larangan Nabi adalah menyerupai bagaimana unta itu turun. Maka mereka lihat yang pertama, unta itu turun sekaligus, artinya agak bersuara, debam begitu. Antum pernah nggak sholat di masjid yang dua tingkat? Antum di tingkat bawah. Bagian bawah itu yang di atas itu bagaimana ketika mereka sujud? Dengan suaranya enggak? Nah, ini yang Nabi larang. Ya. Karena apa? Sekaligus turunnya kemudian bersuara. Ya, kedebum, begitulah bahasanya. Antum bisa perhatikan unta bagaimana dia turun. Dia agak sedikit ketika turun kakinya ini agak sedikit menghempas dia. Ini yang pertama. Yang kedua, ya mereka teliti bahwa unta itu turunnya, ya lututnya enggak sekaligus, tapi satu-satu. Ya, coba untuk perhatikan. Dia yang pertama turun adalah kanan, baru kiri. Maka di sini para ulama menyebutkan, ya yang Nabi larang ialah ketika orang turun sujud, kalau kakinya lebih dahulu turun, ya maka sebelah kanan dulu atau sebaliknya, baru dia turun begini. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, jadi seharusnya bagaimana? Berarti sekaligus dan pelan, santai, tanpa ada suara, ya, tanpa ada getaran, begitu. Turun santai, kemudian dua-duanya turun. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, mereka perhatikan makna hadis Nabi. Kalaupun seandainya tangan yang lebih dahulu turun, maka jangan seperti onta. Bagaimana onta itu? Onta itu tangannya dua sudah turun, yang depan sudah turun, tapi mohon maaf ya, bagian belakangnya masih di atas. Bahasa kita apa namanya? Nungging lah begitu ya. Beginilah contohnya kawan sekalian, ya. Yang Nabi larang itu seperti ini. Dia masih begini. Gini kawan. Dia masih tangan sudah turun tapi bagian belakang masih di atas. Nah, ini yang Nabi larang. Karena begitulah unta ketika dia turun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, agar tidak bingung sebenarnya bagaimana sih cara yang baik, ya bagaimana sih cara yang umpamanya kita benar-benar ingin ya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala macam perbedaan pendapat tadi. Ya, ikhwani wa akhwati, kita sering mengatakan bahwa kita mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat ataupun salafus saleh. Berarti apa, ikhwan? Inilah pentingnya kita berilmu. Ketika kita mengkaji Al-Quran dan hadis, maka penting kita melihat bagaimana praktek para sahabat. Bagaimana praktek para sahabat dalam memahami hadis ini. Dan itu kita contoh. Itulah kita contoh. Nah, ternyata dalam hadis dari Qutbi ya disebutkan bahwa ya Nafi, ini muridnya salah seorang tabi'in, beliau melihat ya kana Ibnu Umar yad'u yadayhi qabla rukbatayhi. Bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum kedua lututnya. Ibnu Umar salah seorang sahabat yang terkenal, yang sangat ya benar-benar mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Ibnu Umar. Bahkan beliau pernah suatu hari bersama Nabi dalam sebuah perjalanan. Nabi singgah di
sebuah pohon berteduh, sholat di situ. Di hari-hari berikutnya dia melewati jalan yang sama, dia sengaja singgah dan sholat di situ. Untuk apa? Mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan beliau terkadang mengikuti jejak Nabi kalau beliau berjalan. Nabi jalan, sengaja diikutinya jejak Nabi. Menunjukkan bagaimana semangatnya sahabat ini dalam mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau dalam hadis Nafi mengatakan beliau ketika sujud mendahului kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Kedua lututnya. Ini ikhwani, pentingnya kita belajar dan kita mengamal sesuai dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita ketahui, Nah, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, dan secara praktek maka mendahului kedua tangan lebih mudah dibandingkan kedua lutut, terutama bagi orang yang sudah tua atau kena penyakit. Antum mungkin pernah pengalaman punya penyakit kesleo, main bola gitu kan, atau dengkul sakit karena jatuh dari kereta. Kira-kira mana lebih mudah? Tangan apa kedua lutut? Tangan. Tentunya kita bukan menggunakan logika ini enggak tapi secara praktek memang menghindari yang Nabi larang tadi seperti onta yang tidak bersuara begitu atau sebelah-sebelah turunnya. Maka apalagi dikuatkan dengan praktek daripada sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab, maka semoga ini mungkin lebih menenangkan kita dalam mengamalkannya. Tanpa menyalahkan, sekali lagi, tanpa menyalahi orang yang dia sujud menggunakan kedua lututnya, tanpa menyalahi ikhwan sekalian. Tanpa menyalahi. Dan silahkan mungkin dia lebih meyakini, para ulama menyebutkan kedua lututnya lebih dahulu daripada tangannya, silahkan. Dan silahkan. Yang penting bahwa kita mengamalkan suatu amalan ibadah itu berdasarkan dengan ilmu Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, itu hal yang berkaitan dengan masalah bagaimana tata cara sujud. Baik, turun sujud. Nah kemudian kalau tata caranya sudah kita bahas pada hadis-hadis sebelumnya. Bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sujud, bahwa beliau ketika sujud maka tangan beliau itu sama dengan bahu, kemudian merenggangkan tangannya. Beliau melarang orang sujud dengan cara meletakkan sikunya di atas tanah, seperti ini. Ini dilarang oleh Nabi, tapi hendaklah dia mengangkatnya dan menjauhkannya dari tanah dan pula dari rusuknya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan bagaimana sujud, dan inilah cara tentunya seorang muslim harus senantiasa berusaha mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati rahmati wa rahmakumullah. Berikutnya hadis daripada Wa'il bin Hujr. Ra'aitu Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam sajada wa rukbatayhi qabla yadayhi. Kita sebutkan tadi perbedaan-perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah sujud, bagaimana kita turunnya. Hadis berikutnya ialah hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada li tasyahhud wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatayhi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau duduk untuk tasyahhud yang awal maupun yang akhir, maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas lutut kanannya, yang kiri di atas kirinya, begini. Ketika beliau duduk. Kemudian wa'aqada, beliau membuat lingkaran salasan wa khamsin, 53 nikode. Orang Arab itu memiliki kode. Bagaimana 53 itu? Ini seperti angka 5. Begini dia. 53 itu. Jadi ketika Nabi beliau tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas pahanya atau di atas lututnya, kemudian memberikan isyarat dengan tangannya. Isyarat 53 artinya ada lingkaran di tengah, kemudian dengan jari telunjuknya. Nah, tapi ikhwan, dalam riwayat yang lain disebutkan juga wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati tali al-ibham. Dan juga Nabi pernah beliau menggenggam semua jarinya seperti ini dan memberi isyarat dengan ibham. Setelah ibham yaitu dengan jari telunjuknya seperti ini. Jadi dalam praktek
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk tasyahud, ya ketika melihat dengan tangannya ada dua. Pertama memberi lingkaran, ya seperti ini. Yang kedua dengan cara menggenggam, kemudian begini. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Apa fungsi kita memberi isyarat seperti ini? Ikhwani, para ulama menjelaskan itu merupakan isyarat tasyahud ataupun ya bersaksi. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan kalimat persaksian. Kalau kita bagaimana biasanya? Begini ya. Sebenarnya enggak begitu. Ya bersaksi itu enggak begini. Tapi begini, bersaksi itu seperti ini, menunjukkan kalimat tauhid ataupun bersaksi dengan menunjukkan tanda jari kita. Apalagi di Indonesia bagaimana? Di atas Quran begitu ya, sumpahnya. Habis itu dilanggar janji-janjinya. Ini luar biasa nih dosanya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah. Tapi ya ingat bahwa ini menunjukkan kalimat tauhid, persaksian bahwa kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Baik. Oleh sebab itu disinilah para ulama memberi penjelasan kapan kita mengangkat jari kita. Nah, ikhwani wa akhwati, di sini jangan sampai kita juga menyalahkan sebagian kaum muslim. Yang mana mereka itu ketika asyhadu alla ilaha illallah begitu ya. Memang ada penjelasan dari para ulama dalam kitab As-Subul juga disebut oleh para ulama ya, bahwa mengangkatnya di kalimat tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Memang ada penjelasan para ulama. Ya, tapi ikhwani wa akhwati tidak ada penjelasan dalam hadis. Ya, sehingga para ulama lebih condong bahwa jari telunjuk kita mulai angkat dari awal kita tasyahud. Karena hadis yang kita baca tadi, ya hadis Ibnu Umar, beliau menyebutkan bahwa Nabi memberi isyarat di awal tasyahud ketika duduk. Ya, ketika itu beliau sudah memberi isyarat dengan jari telunjuk. Dan tidak ada penjelasan dalam hadis para sahabat meriwayatkan bahwa Nabi mengangkatnya pas di waktu kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Maka ikhwani wa akhwati, sekali lagi kita tidak juga menyalahkan karena memang ada penjelasan para ulama dalam masalah ini. Tapi sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa memang benar ini merupakan kalimat persaksian syahadat kita. Tapi dalam hadis ya yang menyatakan tentang bahwa Nabi memberikan isyarat dengan telunjuknya, ya tidak ada menyebutkan beliau angkat jari telunjuk ketika ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Tapi beliau dari awal disebut dalam hadis dari tasyahud awal ataupun akhir sudah memberikan isyarat menggunakan jari telunjuk. Ya, wallahu taala. Jadi seperti ini ataupun begini. Ya silahkan. Ya. Nah, mengenai menggerakkan jari bagaimana? Ada hadis. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi menggerakkan ikhwan bukan menaik turunkan. Paham itu ya? Karena ada yang begini sampai mutar-mutar begini gitu. Nah, ini salah kaji. Ya. Salah paham mengenai hadis menggerakkan jari. Ini namanya memutar jari, bukan menggerakkan. Atau begini. Ini namanya apa? Turun naik. Nah, ini keliru. Ya. Jadi bagaimana? Ya. Dan hadis Nabi bahwa yuharrikuha, kata sahabat yang melihat bahwa Nabi menggerak-gerakkan menggunakan kalimat tahrik, harroka, yuharrik, menunjukkan bahwa dia banyak. Kalau yang pernah belajar sorof, ya ilmu sorof, paham makna daripada wazan atau timbangan fa'ala yufa'ilu. Ya harroka yuharrik, artinya apa? Menggerakkan banyak bilangannya atau beberapa kali, bukan hanya sekali. Kalau yuhrikuha, ya itu artinya hanya mungkin sekali, ya, menggerak sekali saja. Tapi kalau yuharrikuha berarti menggerakkannya sampai beberapa kali, ya. Nah, ikhwani wa akhwati, saya pernah mungkin cerita bahwa ketika Syekh Albani, beliau di dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi menyebutkan hadis bahwa Nabi menggerakkan jarinya. Nah, ketika itu beliau salat di samping muridnya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini, ulama Mesir, ulama sunnah, ya, di Mesir. Nah, ketika itu beliau salatnya begini, jarinya. Ya. Subhanallah. Habis sholat, inilah adab seorang ulama. Adab seorang ulama. Beliau tidak langsung menyalahkan. Antum ketika melihat teman antum mengamal sesuatu, jangan langsung diponis. Ini merupakan adab dalam menasihat. Menunjukkan bahwa kita cinta kepada saudara kita. Nah, ikhwani wa akhwati, rahimani wa rahmatullah. Habis sholat beliau tanya, wahai saudaraku, wahai syekh ya, atum hormat, wahai Abu Ishaq. Memanggil dengan kunyah. Wahai Abu Ishaq, dari mana engkau mendapati
keterangan ataupun hadis bahwa Nabi menggerakkan jarinya seperti ini? Beliau tanya. Apa jawaban beliau? Ya Syekh, dari bukumu, ya. Dari bukumu saya dapati bahwa Nabi menggerakkan jari. Oh, baru beliau jelaskan. Ini namanya ar-raf'u wal khafdu. Naik dan turun, mengangkat dan menurunkan, ya. Adapun menggerakkan, kata beliau, adalah seperti ini. Itu menggerakkan, ya. Jika ada yang mau mengamalkan, ya begini cara pengamalannya. Bukan begini, ya. Ini namanya naik turun, ya. Tapi kalau namanya menggerakkan, dalam hadis yang disebut oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya juga, menggerakkan artinya apa? Jari yang bergerak, ya, pelan, ya, bukan terlalu tinggi atau terlalu ke bawah. Baik ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi orang yang menggerakkan jarinya jangan heran, ya, memang ada hadis dan keterangannya. Nah, begitu pula orang tak menggerakkan jangan pula disalahkan. Karena memang ada ulama yang mengatakan hadisnya dipermasalahkan, ya. Jadi intinya apa? Ya, tetap memberi petunjuk dengan jari. Adapun masalah menggerakkan ataupun tidak, ya, maka silahkan. Yang mau mengamalkannya silahkan, yang tidak mengamalkan juga tidak dicela. Wallahu taala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita jelaskan perbedaan-perbedaan begini ikhwan sekalian, tujuannya agar kita memaklum. Ya, agar kita memaklum. Karena ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kadang kita kalau menyampaikan satu pendapat, ya, tanpa ada perbedaan yang lain, kita bisa menjadi bumerang. Benar. Saya kemarin pernah baru-baru ini saya ceramah membahas masalah tafsir Al-Qur'an. Jadi kami bahas Al-Fatihah, Al-Baqarah. Di awal-awal kajian, ya, kami membahas tentang surah Al-Fatihah. Termasuklah bagaimana Nabi membaca surah Al-Fatihah. Saya mungkin waktu itu menjelaskan kepada jamaah waktu itu bahwa Nabi membaca dengan cara putus-putus. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang Nabi baca. Yang dipahami oleh jamaah apa? Harus seperti itu. Harus seperti itu. Ya. Itulah sunnahnya. Gak boleh sambung-sambung. Baik. Nah, berapa waktu yang lalu? 2 minggu yang lalu nggak salah saya, atau 3 minggu yang lalu, saya khutbah di masjid tersebut. Khutbah, qadarullah, entah kenapa, biasa saya membaca putus-putus. Waktu itu, ya, biasanya. Pas hari itu, ketika membaca Al-Fatihah, saya sambung begitu. Saya sambung ya kawan sekalian. Nggak tahu, tak kenapa. Padahal biasanya, ya, putus-putus, ya. Tapi ketika saya baca, ya, Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa, saya baca, saya sambung ketika itu. Nah, pas kajian Jumat, hari Minggu, hari Ahadnya, kajian tafsir itu. Ya, seperti biasa, rutin. Pertanyaan, Ustaz, mohon maaf nih. Ya, kenapa Ustaz baca putus-putus? Ustaz nggak sesuai dengan sunnah kata dia. Nah, ikhwan, kalau begini apa ikhwan? Saya minta maaf aja, maaf Pak, saya salah, saya keliru. Gitu aja ikhwan, masih diperdebatkan. Ya, karena memang kita ketika mengajari kepada mereka mungkin hanya pendapat tersebut, begitu. Padahal sebenarnya enggak masalah orang menyambung bacaannya, ya. Artinya enggak membatalkan sholat, tapi sebagian jamaah itu bahwa itu bisa merusak sholat. Dalam hati saya, seandainya dia sholat di Masjidil Haram bapak ini, mungkin didatanginya Imam Masjidil Haram itu, kenapa? Dibaca sambung-sambung, ya. Anda bisa berhati bahwa, ya, beberapa imam di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, mereka menyambung baca Al-Fatihah. Ya, menyambung bacaan Al-Fatihah. Jadi artinya apa? Karena kita perlu menyampaikan kepada jamaah, beginilah sunnahnya. Tapi ketika orang, ya, membaca secara menyambung, tidak merusak sholat. Ya, tidak mengapa. Ya, karena terkadang membuat kehebohan itu bisa. Ternyata habis saya sholat Jumat itu khutbah, itu jamaah ribut rupanya. Ya, ribut masalah itu. Gara-gara saya menyambung bacaan Al-Fatihah tadi. Ya. Ini karena yang pentingnya kita terkadang menyampaikan kepada jamaah, ya, beberapa perkara supaya tidak dipahami, ya, salah. Sama seperti Bismillahirrahmanirrahim dalam sholat. Di masjid-masjid kebanyakan di Indonesia, Bismillah itu adalah sesuatu yang harus, wajib. Kalau nggak baca Bismillah bisa tidak sah sholat. Kenapa ini terjadi? Ya, terkadang mungkin sebagian ustadz kita menjelaskan bahwa di Indonesia harus baca Bismillah. Kalimat harus yang dipahami apa? Wajib. Kalau nggak baca maka tidak sah. Itulah yang terjadi. Yang namanya imam minta baca Bismillah, habis pulang ke rumah dia sholat di rumah. Karena biasanya apa? Imamnya tak membaca Bismillah, begitu. Ini
terkadang kita perlu ikhwan hikmah dalam memberikan penjelasan kepada teman-teman kita ataupun kepada jamaah kita. Baik. Tuan ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Gimana Pak Isya kita? Nah, dia. Baik. Nah, kita baca secara ringkas hadis tentang tasyahud. Ini tentunya kita sudah hafal ikhwan sekalian ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan ya, iltafata ilaina Rasulullah, Nabi berpaling kepada kami, melihat kepada kami, dan beliau berkata, idza shalla ahadukum falyaqul, apabila salah seorang di antara kalian salat maka adalah dia mengatakan doa tahiyat ya, at-tahiyatu lillah wa shalawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, sini doa tahiyat, ya. Kemudian Nabi mengatakan summa liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi, adalah dia memilih doa yang dia sukai. Nah, kapan selawatnya? Tentunya di sini enggak disebutkan. Ya, dalam hadis lain menyebutkan bahwa setelah kita bertahiyat, doa tahiyat, kita membaca selawat. Dan itu pun kata para ulama, selawat hanya wajib atau termasuk rukun ketika di tahiyat akhir. Di tahiyat akhir. Kalau di tahiyat awal dia tidak termasuk hal yang wajib ataupun rukun. Ini penjelasan para ulama kita. Wallahu taala. Nah, kemudian hadis juga menunjukkan bahwa ya disunahkan kita memperbanyak doa. Ya, ikhwan, penting sekali. Ya, memperbanyak doa ketika tahiyat akhir sebelum salam. Itu sunnahnya. Apakah hanya sholat wajib saja? Enggak. Bahkan sholat sunnah juga itu disunahkan untuk membaca doa, memperbanyak. Dan termasuk waktu yang mustajab dalam berdoa ialah dalam sholat kita sebelum salam. Itu waktu yang mustajab. Itu waktu yang mustajab. Kalau seandainya antum mau banyak doa kepada Allah tapi tak sanggup lama-lama sujud, maka manfaatkanlah tahiyat akhiran. Ya, ketika membaca doa tahiyat, selawat, kita membaca doa. Tentunya doa yang terbaik ialah doa yang kita ambil daripada Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Adapun doa tasyahud ini ya banyak sekali versinya, ya banyak sekali versinya. Kalau kita mau mengamalkannya, maka ambillah yang memang ada riwayat hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala. Baik, kalau ada yang mau bertanya, ikhwani wa akhwati silahkan ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jamaah ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Jadi mengenai tasyahud awal, ya tasyahud awal itu memang terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan juga membaca selawat, tapi sebagian besar para ulama mengatakan tasyahud awal kita hanya sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Sampai situ saja. Langsung kita bangkit ke rakaat yang ketiga. Seperti itu. Wallahu taala. Tapi apakah salah orang membaca selawat? Ya silahkan. Ya silahkan kalau dia tetap membaca selawat. Maka jangan heran ikhwan sekalian, kalau antum sholat di belakang seorang imam, cepat kali tasyahud awalnya, antum masih membaca ya selawat, dia sudah langsung bangkit ke rakaat yang ketiga. Karena apa? Bisa jadi dia mengambil pendapat bahwa tidak membaca selawat ketika di tahiyat awal. Ya, karena selawat hanya dibaca pada tahiyat akhir saja. Begitu Bang. Wallahu taala. Oleh sebab itu, ya, disunahkan kita itu memperbanyak doa ketika sholat sebelum salam di tahiyat akhir kita. Karena di situ kita mengandung memuji Allah yang pertama kali, kemudian bersalawat kepada Rasulullah. Bukankah sunnahnya setiap kita berdoa itu pertama kita harus memuji Allah, kemudian berselawat, kemudian baru kita minta apa hajat kita. Jangan langsung kita to the point meminta hajat kita. Tapi harus dimulai dengan muqaddimahnya memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin minimal, selawat kepada Rasulullah, kemudian kita meminta hajat kita. Begitu Bang. Wallahu taala. Sampai di situ ya. Ya kalau mau ngamal silakan, tapi kalau mau sampai selawat ya silakan. Allah taala. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Ya, silakan. Iya. Baik. Masya Allah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah.
kalau antum mau membaca masalah ini secara terperinci dan sangat jelas, nanti silahkan baca buku Syekh Ustaz Yazid ya, Abdul Qadir Jawas rahimallahu taala, dalam kitab beliau Doa dan Wirid. Ini buku luar biasa ya sekalian. Bukunya luar biasa. Semua doa hadis itu penjelas sangat lengkap beliau jelaskan di situ. Ya. Nah memang beliau jelaskan di antaranya beliau jelaskan ketika kita ya bertahiyat, membaca doa tahiyat, yang Nabi ajarkan adalah assalamu alayka ya, assalamu alayka ayyuhan nabi, kan begitu. Assalamu alayka ayyuhan nabi, begitu. Itu bagi Nabi ketika Nabi masuk. Nah para sahabat ketika beliau setelah meninggal dunia, maka mereka mengatakan assalamu ala nabi, ya, bahwa selawat kepada Nabi atau salam kepada Nabi, bukan assalamu alayka ayyuhan nabi, begitu Pak. Nah apakah ini termasuk hal yang dilarang? Para sahabat yang melakukannya dan para sahabat seperti Abu Bakar, Umar, mereka mengetahui. Jadi bukan termasuk hal yang baru dalam agama, tidak. Ya. Wani wa akhwati, maka silahkan kalau ada yang mau mengamalkan assalamu ala nabi ataupun assalamu alayka tetap seperti yang Nabi sebutkan, yang Nabi itu juga masalah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, begitu Pak, enggak ada masalah. Jadi ya dua-duanya ada keterangan para ulama kita. Ya termasuk kalau antum mau penjelasan yang begitu lengkap dan dirinci jelas, silahkan baca kitab Ustaz Yazid rahimallahu taala Wirid dan Doa. Ya, begitu Pak. Jadi memang ada keterangan para ulama dalam masalah. Wallahu taala. Lagi Pak, ada yang mau bertanya tadi Pak sebelah kanan? Ya silakan Pak. Ya. Baik. Jamaah rahimani wa rahmakumullah. Pertama, apakah disunahkan kita berdoa habis sholat? Maka jawabannya adalah iya. Kita disunahkan berdoa habis sholat. Dengan syarat kita berzikir terlebih dahulu. Berzikir terlebih dahulu. Apa dalilnya? Banyak hadis yang Nabi ajarkan bahwa seperti hadis Wahai Mu'az, jangan lupa berdoa ya habis sholat. Di sini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sebelum salam, ada yang mengatakan setelah salam. Apa doanya itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Di kita selalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat ya kita harus berzikir terlebih dahulu yang Nabi ajarkan, silahkan kita berdoa. Silahkan kita berdoa. Nah, ini kalau pertanyaannya adalah apakah kita boleh berdoa? Ya silahkan berdoa habis sholat. Begitu jamaah. Dan doa itu nggak mesti harus mengangkat tangan. Ya nggak mesti harus mengangkat tangan. Sebagaimana Nabi ajarkan kalau kita habis sholat subuh, apa doa kita yang kita baca? Ada yang hafal? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Nabi perintahkan kita membacanya habis sholat subuh setiap hari. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan ilmu dan amalan yang diterima. Kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah harus berjamaah? Ini menjadi ya pertanyaannya yang berikutnya. Kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekali lagi bukan doanya yang bermasalah. Ya, bukan doanya yang dipermasalahkan oleh para ulama kita. Dibolehkan, bahkan disunahkan. Kita selalu memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita harus berzikir terlebih dahulu. Yang Nabi ajarkan berzikir, setelah mau berdoa silahkan. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentunya sangat memotivasi kita untuk sholat berjamaah. Dan Nabi selalu sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam. Dan para sahabat juga begitu. Abu Bakar, Umar selalu menghadiri sholat berjamaah di masjid. Masjid Nabawi penuh dengan jamaah kaum muslimin ketika sholat 5 waktu. Ya, dan Nabi SAW menekan kepada kita kaum laki-laki adalah menjaga sholat berjamaah, jangan pernah ditinggal sholat berjamaah. Tapi kenapa tidak pernah kita dapati hadis ya yang menjelaskan bahwa Nabi habis sholat berjamaah itu beliau melakukan doa bersama. Ya, nggak pernah kita dapati hadisnya. Padahal Nabi selama di Madinah 10 tahun setelah membangun Masjid Nabawi, beliau selalu sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Begitu pula ketika safar, beliau selalu berjamaah dengan para sahabat, tapi tidak didapati satu hadis pun yang menjelaskan bahwa beliau bersama para sahabat melakukan ya doa bersama. Kenapa ikhwani wa akhwati? Karena masing-masing orang punya hajat yang berbeda.
punya hajat yang berbeda. Yang kedua, terkadang orang tak memahami apa yang dia minta. Ya, kita itu kalau meminta kepada Allah harus kita pahami apa yang kita minta. Itu penting ikhwah sekalian. Antum kalau menghafal suatu doa, antum harus pahami apa isi doa tersebut. Harus pahami. Contoh umpamanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa ini doanya? Minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat dan jauh daripada api neraka. Harus kita pahami apa yang kita minta. Ya. Tapi kalau kita meminta sesuatu tapi kita nggak paham, sesuatu yang aneh. Ya. Allah kasih kok ini gitu. Ya, kan tadi minta tadi. Kan kawannya minta kan begitu. Tapi dia nggak tahu kan begitu. Maka ikhwan sekalian pahami apa yang kita minta. Minimal makna secara umum. Contoh yang lain, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa inti doanya? Minta ampun untuk diri kita, orang tua, Allah mencintai, merahmati kedua orang tua kita. Kita pahami apa yang kita minta. Nah, ini ikhwan pentingnya kita berdoa dan memahami apa yang kita minta. Tapi kalau seandainya secara berjamaah ini nggak dapat hikmahnya, nggak dapat faedahnya. Bahkan banyak terkadang orang berdoa, ya satu doa, yang satu kadang nggak fokus. Ada bahkan main sentil-sentilan kadang, gitu kan, sentil jarinya begitu. Nah ini halnya takutnya apa? Malah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pak silahkan kita memperbanyak doa habis sholat, silahkan Pak. Silahkan memperbanyak doa habis sholat. Allah Ta'ala. Gitu Pak ya. Oh silahkan ya, dulu ya. Silahkan Bu. Kita masuk waktu sholat. Silahkan Bu, silahkan. Iya. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus. Ya. Baik, Masya Allah. Masya Allah. Baik. Jamaah rahimani wa rahmatullah. Sebenarnya, mungkin ibu saya yakin mungkin sudah pernah ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sholat di sana. Kalau belum, semoga Allah beri kemudahan. Ya. Tentunya ketika kita sholat di sana, langsung imamnya membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu mereka bukan tidak membaca bismillah. Mereka membaca bismillah tapi dipelankan, karena memang hadis riwayat Imam Muslim bahwa yusirru, ya bahwa Nabi itu memelankan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ulama sepakat bismillah tetap dibaca. Perbedaannya adalah apakah dijaharkan, dikuatkan atau tidak dikuatkan. Pendapat mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i sebagai orang Indonesia kebanyakan, beliau berpendapat bahwa dijaharkan bismillah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berdasarkan dengan hadis Abu Hurairah yang mereka ambil. Yang Imam Syafi'i mengambil hadis Abu Hurairah. Tapi hadis dari Imam Muslim menyebutkan bahwa Nabi mensirkan. Ini pula lah pendapat madhab Hambali dan semisalnya. Mereka tetap membaca bismillah tapi tidak menjaharkan. Jadi sebenarnya Bu jangan ragu. Jangan ragu kalau kita berkeyakinan bukan yang bismillah termasuk Al-Fatihah, benar. Ya, benar. Bismillah ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau dilihat dari Al-Quran maka bismillah ayat yang pertama, ya ikhwan sekalian. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk Al-Fatihah. Ya, ada perbedaan pendapat di sini. Nah, jangan ragu ketika umpamanya kita sholat di belakang imam yang tidak menjaharkan. Karena pada dasarnya mereka membaca bismillah tapi disirkan. Nah, tapi masalah ayat berikutnya, ya surah berikutnya setelah Al-Fatihah, para ulama sebenarnya sepakat, Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya, bahwa tidak dijaharkan bismillahnya. Tidak dijaharkan bismillahnya. Wallahu ta'ala alam. Apalagi ikhwah sekalian kalau kita membaca potongan ayat. Karena bismillah itu fungsinya adalah memulai suatu surah. Ya, memulai suatu surah. Tapi kalau kita mulai di tengah ayat seperti umpamanya kita baca ayat surah Al-Baqarah, amana rasulu atau lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, itu enggak perlu kita membaca Al-Fatihah. Karena kita mengambil potongan daripada surah. Ya, potongan daripada surah. Wallahu taala. Begitu Bu ya. Jangan ragu Bu, insyaallah ya. Dua-duanya insyaallah sama-sama membaca Al-Fatihah dan insyaallah sama-sama sah salatnya Bu ya. Insyaallah. Sama-sama membaca bismillah ya, membaca bismillah. Wallahu taala alam bi ikhwani wa akhwati. Kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah
Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga mudah untuk mengamalkannya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.